Coba bayangin deh, umur kamu baru 13 tahun. Di depan mata ada 6 kerajaan raksasa yang harus kamu taklukkan. Dan takdir kamu membangun sebuah peradaban yang bakal bertahan selama 2000 tahun. Nah ini dia kisah luar biasa dari Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Dan kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya dia melakukan semua itu. Buat jawab pertanyaan itu, kita harus mundur jauh ke masa lalu, sekitar 2200 tahun yang lalu. Lupakan dulu Tiongkok yang kita kenal sekarang. Coba bayangkan sebuah daratan yang pecah berkeping-keping, kayak medan perang raksasa yang gak ada habisnya. Dari kekacauan inilah lahir sebuah kisah penyatuan yang, wah, benar-benar dramatis. Coba deh kita bayangin hidup di zaman itu. Setiap hari isinya cuma pertaruhan antara hidup atau mati. Serius, perang itu bukan lagi sebuah peristiwa langka, tapi udah jadi bagian dari napas sehari-hari. Sementara raja-raja sibuk rebutan kuasa, siapa yang jadi korban? Ya rakyat biasa yang bayar semuanya pakai darah dan air mata. Nah, di tengah semua kekacauan ini, lahirlah seorang anak bernama Yingzheng. Tapi jangan bayangin dia pangeran manja yang lahir di istana megah ya. Justru sebaliknya, dia itu anak seorang sandera politik, gedenya di negara musuh. Jadi sejak kecil dia udah belajar pelajaran yang paling keras. Kalau mau bertahan hidup, kamu harus lebih licik, lebih kejam, dan lebih kuat dari semua orang. Lingkungan inilah yang ngebentuk dia jadi calon penakluk Tiongkok. Pas umurnya 13 tahun, dia naik tahta jadi Raja Qin. Keren kan? Tapi tunggu dulu, mahkota itu rasanya kosong. Kenapa? Karena di istananya sendiri, dia dikelilingi serigala berbulu domba. Para menteri yang ngelihat dia bukan sebagai raja, tapi cuma sebagai boneka yang bisa mereka setir. Jadi pertarungan pertamanya bukan di medan perang, tapi justru di dalam tembok istananya sendiri. Tapi mereka semua salah besar udah ngeremehin raja muda ini. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia berhasil membalikan keadaan. Ada pemberontakan dari pacar rahasia ibunya, dihancurkan tanpa ampun. Mentornya sendiri yang kekuasaannya udah kelewat batas, si Lu Bue, dipaksa bunuh diri. Begitu masuk awal usia 20-an, Yingzheng bukan lagi boneka. Dia udah jadi dalangnya, penguasa tunggal kerajaan Qin. Nah, setelah istananya bersih dari para pengkhianat, ambisi Yingzheng yang sebenarnya baru kelihatan. Kerajaan Qin aja udah nggak cukup buat dia. Matanya sekarang tertuju ke hadiah yang jauh, jauh lebih besar. Menyatukan seluruh daratan di bawah langit. Perang penaklukan pun dimulai. Strateginya itu cerdas sekaligus mematikan. Ini bukan cuma soal adu kuat militer, tapi juga main cantik secara politik. Pertama, mereka isolasi targetnya, bikin persekutuan sama negara yang jauh buat nyerang tetangga. Kedua, mereka lemahkan dari dalam, pakai mata-mata, sebar hoaks, sogok pejabat. Nah, baru deh setelah musuhnya lumpuh dan sendirian, pasukan Qin maju buat ngasih pukulan telak. Dan hasilnya, dominasi total. Cuma dalam waktu 10 tahun, 6 kerajaan besar musnah dari peta. Satu persatu mereka rontok. Mungkin kemenangan paling memuaskan buat dia itu pas menaklukkan Zhao, negara tempat dia pernah jadi sandera. Mereka bahkan sampai mengalihkan aliran sungai buat menenggelamkan ibu kota Wei. Gila kan? Puncaknya, kerajaan Chu yang paling kuat pun akhirnya takluk. Mesin perang Qin ini benar-benar nggak bisa dihentikan. Tahun 221 sebelum Masehi. Coba ingat-ingat tanggal ini. Inilah momen di mana pertumpahan darah selama ratusan tahun akhirnya berhenti. Dari puing-puing 7 kerajaan, lahir satu kekaisaran. Era Tiongkok yang bersatu pun dimulai. Yingzheng sadar banget, sebutan raja itu udah terlalu kecil buat dia. Itu gelar dari masa lalu yang terpecah belah. Jadi, dia menciptakan gelar yang sama sekali baru untuk dirinya sendiri, Shi Huangdi, yang artinya kaisar pertama. Dia bukan lagi cuma manusia biasa. Dia memposisikan dirinya sebagai penguasa setingkat dewa, pendiri sebuah dinasti yang dia percaya bakal abadi selamanya. Oke, menaklukkan itu satu hal, tapi memerintah, wah itu cerita lain. Shi Huangdi sadar kalau mau jutaan orang ini beneran bersatu, pedang aja nggak cukup. Dia harus menyatukan cara mereka hidup. Makanya dia standarisasi semuanya. Satu jenis tulisan buat semua orang, satu mata uang, bahkan sampai ukuran roda gerobak pun harus sama. Ini bukan reformasi biasa loh, ini kayak menghapus semua identitas lama buat menciptakan satu identitas baru yang super kuat, identitas Tiongkok. Dan untuk melindungi kekaisaran barunya ini dari ancaman suku-suku nomaden di utara, dia memerintahkan sebuah proyek konstruksi paling ambisius dalam sejarah, nyambungin semua tembok pertahanan yang udah ada jadi satu benteng raksasa. Inilah cikal bakal dari tembok besar Tiongkok.
Ini bukan cuma tembok, tapi sebuah pernyataan mutlak tentang kekuasaan kaisar buat menggerakkan seluruh bangsa. Di dalam negerinya sendiri, dia bikin revolusi. Sistem feodal lama, di mana para bangsawan lokal punya kuasa sendiri-sendiri, dia habisi. Sebagai gantinya, dia bikin sistem pemerintahan terpusat. Pejabat diangkat berdasarkan kemampuan, bukan lagi garis keturunan. Loyalitas mereka cuma satu, kepada kaisar. Ini cara dia memastikan nggak akan ada lagi pemberontakan dari dalam. Penyatuan, standarisasi, tembok besar. Pencapaiannya emang nggak bisa dibantah. Tapi, ada satu pertanyaan penting yang harus kita tanyakan. Berapa harga yang harus dibayar untuk semua ini? Karena persatuan yang dia ciptakan itu ditempa dengan api dan dibayar dengan penderitaan jutaan rakyatnya. Nah, inilah sisi gelap dari pemerintahannya. Tembok besar itu dibangun oleh ratusan ribu pekerja paksa. Setiap pemikiran yang beda dari dia langsung dibungkam. Buku-buku yang isinya nggak sejalan sama ideologinya dibakar habis. Para cendekiawan yang berani protes dikubur hidup-hidup. Aturan hukumnya adalah teror. Jadi, siapa sebenarnya Qin Shi Huang ini? Apakah dia pahlawan visioner yang mengakhiri perang ratusan tahun? Atau seorang tiran bengis yang membangun kerajaannya di atas lautan darah? Jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Sejarah nunjukin ke kita kalau dia itu, ya dua-duanya. Dia adalah sang pemersatu sekaligus sang tiran. Ironis banget kan? Pria yang begitu terobsesi dengan keabadian dinastinya ternyata paling takut sama kematiannya sendiri. Pencariannya akan ramuan keabadian malah bikin dia menelan pil-pil merkuri yang notabene adalah racun yang pelan-pelan membunuhnya. Sang kaisar pertama yang perkasa ini akhirnya meninggal, bukan di medan perang, tapi karena ketakutannya sendiri. Kisah Qin Shi Huang ini kayak cermin buat kita semua. Sebuah pengingat kalau persatuan dan kemajuan itu seringkali menuntut harga yang sangat-sangat mahal. Fondasi yang dia bangun masih menopang Tiongkok sampai hari ini. Pertanyaan yang tersisa buat kita renungkan adalah, di titik mana sebuah ambisi besar berubah menjadi tirani yang kejam? Sejarah udah ngasih kita pelajarannya, sekarang giliran kita untuk memikirkannya.